Nah, kebanyakan orang susah baca itu ataupun malas baca itu karena menganggap baca itu sebagai sebuah beban. Nah, apapun kalau sudah sebagai beban, maka secara otomatis nggak bakalan enak, nggak bakalan nyaman untuk dilakukan. Hai, jumpa lagi di channel Ronald Hutagalung, channel yang berbagi berbagai macam hal terkait dengan motivasi, pengembangan diri, dan inspirasi. Nah, di video kali ini saya akan membahas sesuatu yang khusus. Di video saya beberapa hari yang lalu ada pertanyaan yang muncul. Pertanyaannya seperti ini, Bang, gimana sih biar kita senang baca? Nah, banyak orang yang tahu pentingnya membaca, sadar manfaatnya dari membaca. Hanya saja kadang-kadang orang bingung, kenapa sih saya nggak suka baca ataupun paling malas ketika diminta untuk baca. Nah, agar kemudian kamu bisa menjadi orang yang senang baca, bagaimana caranya? Saya akan bagikan tipsnya pada video ini. Oke. Tipsnya bagaimana agar kamu bisa menjadi orang yang senang baca. Yang pertama adalah yang paling utama, kamu benahi dulu mindset kamu, cara berpikir kamu. Bagaimana kamu melihat, memandang, membaca itu sebagai sebuah aktivitas. Nah, ada orang yang melihat aktivitas membaca itu sebagai sebuah beban, ya, sebuah pekerjaan. Apa yang terjadi kalau misalnya kita melihat membaca itu sebagai sebuah aktivitas pekerjaan ataupun beban ataupun tugas? Nah, secara otomatis dong kita mungkin akan kurang excited, kita akan malas, kita akan ogah-ogahan lah. Nah, mungkin kamu bisa membayangkan ketika kamu sekolah ya, di SMP, di SMA, oleh guru kamu diminta untuk menyelesaikan membaca satu buku. Nah, ketika membaca sebagai sebuah tugas, maka secara otomatis membaca itu menjadi sebuah aktivitas yang ibaratnya jadi beban buat kamu. Nah, secara otomatis karena itu beban, akhirnya kamu jadi malas baca. Lalu sebaiknya apa yang kita lakukan ketika kita mau baca? Kalau saya pribadi, yang saya lakukan adalah saya membaca itu pertama adalah untuk rekreasi. Gimana caranya tuh? Membaca sebagai sebuah rekreasi. Iya, rekreasi itu. Kenapa? Karena ketika kita membaca, apalagi jenis-jenis buku tertentu, itu ibaratnya kita sedang rekreasi, kita sedang tamasya, kita sedang traveling. Contoh misalnya ketika kita sedang baca buku Laskar Pelangi. Nah, tanpa harus terbang ke Bangka Belitung, kita sebenarnya dengan baca buku Laskar Pelangi, kita sedang tamasya, rekreasi ke negeri Laskar Pelangi seperti itu. Atau misalnya ketika saya baca buku tentang motivasi pengembangan diri, maka sebenarnya yang ada di dalam benak saya sedang rekreasi dengan mendatangi sebuah seminar, mendatangi sebuah pelatihan, dan kemudian belajar banyak hal dari orang-orang itu. Jadi ketika kita sudah menanamkan bahwa membaca sebuah aktivitas rekreasi, secara otomatis otak kita itu langsung nyaman, langsung feel good, dan kita excited untuk melakukannya. Itu yang pertama. Nah, mindset yang kedua yang harus kamu tanamkan adalah yaitu meyakini bahwa membaca itu sebuah aktivitas yang bermanfaat, ya. Bermanfaat dalam artian apa? Mungkin apa yang kamu baca saat ini adalah sesuatu yang akan sebatas pengetahuan buat kamu. Tapi, satu ketika, pengetahuan yang kamu miliki saat ini, itu akan menjadi sebuah solusi buat kamu di masa yang akan datang. Dan saya sudah berkali-kali ya, banyak kali membuktikan hal tersebut. Saya beli buku tentang suatu hal yang mungkin saat ini ya, saya senang baca hanya karena ingin rekreasi saja. Namun, satu ketika, saya ketemu masalah, dan ketika ketemu masalah, ternyata solusi yang saya butuhkan untuk menyelesaikan masalah itu ada di buku yang dulu pernah saya baca. So, pastikan kita meyakini dulu bahwa membaca adalah hal yang bermanfaat buat kita. Tidak hanya kemudian memberikan kita pengetahuan, memberikan kita wawasan, namun juga memberikan kita ketenangan batin. Oke, seperti itu ya. Dan mindset yang ketiga yang ini juga sangat penting adalah bagaimana kamu harus menanamkan dulu di dalam pikiran kamu bahwa aktivitas membaca itu adalah sebuah investasi gitu ya.
Investasi, kamu membaca, itu sama seperti kamu menginvestasikan waktu kamu, diri kamu, terhadap sesuatu yang dia akan bertumbuh, berkembang. Beda ketika kamu beli sesuatu dan investasi sesuatu. Kalau kamu beli sesuatu, mungkin oke, kamu beli, kamu habiskan, selesai. Tapi kalau kamu investasi terhadap sesuatu, maka apa yang kamu investasikan ini suatu ketika dia akan tumbuh, berkembang, dan memberikan manfaat yang lebih banyak buat kamu. Jadi ketika kamu meyakini, oke, saya mau baca sekarang, itu adalah bentuk investasi saya untuk masa muda saya. Maka dengan demikian, kamu akan jauh lebih excited untuk membacanya. Oke, seperti itu. Dalam hal mindset, bagaimana kita kemudian menjadi orang yang senang membaca. Nah, sekarang lebih ke teknisnya lah ya. Kita lebih ke teknisnya. Jadi, misalnya seperti ini nih. Kamu punya buku ya, buku seperti ini, dan kemudian kamu ingin menjadi orang yang senang membaca buku. Apa yang butuh kamu lakukan? Yang pertama, kalau saya pribadi meyakini bahwa membaca itu adalah aktivitas yang pribadi, sangat-sangat personal. Kita nggak akan bisa misalnya mungkin menyenangi membaca ketika membaca itu adalah sesuatu yang disuruh, diperintah. Mungkin pada awalnya bagi beberapa orang ya ketika disuruh, diperintah ya dia bisa lakukan. Hingga kemudian lama-lama menjadi menyukai. Tapi akan lebih baik ketika aktivitas membaca itu kamu jadikan sesuatu yang personal. Personal dalam artian kamu anggap ini sebagai sebuah hal yang sifatnya pribadi. Kita mulai dulu misalnya, kalau pengen bagaimana menumbuhkan minat baca, kita mulai dari mana? Ya, kita mulai dulu dari bagaimana menentukan topik apa yang akan kamu baca. Nah, topik apa yang akan kamu baca itu adalah hal yang personal, ya, hal yang pribadi, disesuaikan dengan kamu lagi pengen belajar apa, lagi pengen tahu apa, lagi senang apa. Dan feel free untuk memutuskan hal itu. Jangan karena misalnya mungkin, oh teman-teman lagi fokus baca buku bisnis, kamu juga pengen baca buku bisnis, padahal kamu lagi nggak pengen belajar tentang itu. Atau karena lagi ramai orang baca misalnya novel, kamu jadi ikutan pengen baca novel. Nah, padahal mungkin kamu lagi nggak tertarik untuk melakukan itu, hanya sekedar ikut-ikutan. Nah, kalau itu yang kamu lakukan, kamu nggak akan menemukan kesenangan di dalam diri. Prinsipnya seperti ini, bacalah buku mulai dari topik yang kamu suka. Dari yang saya lakukan secara pribadi, topik yang saya baca itu berkembang, ya. Bahkan bisa jadi ya setahun sekali bisa berubah gitu. Ya, ketika kuliah, awal kuliah yang saya senang baca adalah novel, ya. Novel. Ketika setelah baca novel, kemudian pengen mendalami ilmu filsafat. Ya, akhirnya dari buku-buku filsafat mulailah belajar, ngejar, cari buku-buku Jalaluddin Rumi dan sebagainya. Setelah baca buku filsafat, tertarik untuk mendalami agama. Akhirnya baca buku-buku Bulughul Maram dan sebagainya, baca bukunya Abdul Qayyim Al-Jauzi ya, dan sebagainya. Nah, setelah kurang lebih setahun 2 tahun baca buku agama, tertarik dengan buku pengembangan diri. Kemudian tertarik dengan buku bisnis, tertarik dengan buku jualan, tertarik dengan buku marketing. Jadi akan berbeda ya setiap masa terkait dengan topik yang ingin kita baca. Sehingga pada prinsipnya apa yang lagi menjadi sesuatu yang menarik buat kamu, baca aja itu. Nah, yang kedua adalah bacalah di saat yang membuat kamu enjoy. Memilih timing yang tepat buat kamu baca itu adalah hal yang penting, sangat-sangat penting, khususnya bagi kamu yang baru mau mulai awal-awal untuk menyukai aktivitas membaca. Karena kalau kamu tempatkan aktivitas membaca pada momen yang salah, misalnya, wah lagi sibuk-sibuknya, lagi banyak kerjaan, kemudian kamu membaca, maka momen ketika kamu lagi sibuk, lagi capek, kamu kaitkan dengan aktivitas membaca, akhirnya aktivitas membaca jadi sama-sama nggak enak untuk dilakukan. Tapi misalnya, kalau tips saya seperti ini, ya, kamu punya dalam satu hari itu momen yang enjoy banget untuk kamu lakukan. Misalnya, kalau pagi hari ya, setelah jogging itu kan sambil nunggu keringat kering, ya, kita dalam kondisi bersemangat, enjoy, happy, ya, sempatkanlah untuk baca 1-2 halaman, itu sudah cukup. Kemudian pas sore hari ya, sore hari misalnya mungkin kamu lagi santai sambil
menikmati secangkir kopi, ya kamu menikmati sore itu, ya sempatkanlah 1-2 halaman dibaca. Itu sangat menarik untuk dilakukan. Atau misalnya saat malam ya, sebelum tidur, itu ketika kamu pengen bisa lebih rileks dulu pikiran, biar kemudian ketika menutup mata jadi lebih adem, ya kamu baca dulu. Nah, jadi cari momen-momen yang menyenangkan untuk kamu lakukan dan sisipkan aktivitas baca pada momen-momen itu. Nah, itu yang akan membuat aktivitas baca itu menjadi sesuatu yang akan enjoy kamu lakukan. Karena kamu milih aktivitas bacanya di momen yang memang bikin enjoy hati gitu. Nah, kemudian kalau ada yang bilang, wah baca itu kan agar hasilnya optimal, ya caranya harus benar. Misalnya harus duduk, harus kemudian dalam posisi yang tegak dan sebagainya. Nah, itu betul sih, namun bagi saya pribadi sebenarnya kalau kita pengen betul-betul menikmati membaca itu sebagai sebuah aktivitas yang menyenangkan, ya feel free sebenarnya kita mau baca dalam model gaya seperti apa. Nah, tak jarang misalnya mungkin kita baca lagi sedang sedikit ya, semi-semi baring di sofa, itu nyaman. Ataupun misalnya mungkin sambil berdiri, nyaman, ya baca aja sambil berdiri. Ataupun sambil guling, baca aja. Orang bilang misalnya begini, kalau saya misalnya baca buku sambil tiduran, itu mungkin hanya 5 menit sudah langsung tertidur. Nah, sebenarnya jangan salahkan aktivitas tidurannya yang kemudian membuat kamu tertidur. Ada kok misalnya orang yang ketika dia baca sambil tiduran, dia bisa bertahan 1 jam, 2 jam. Kenapa? Ya karena yang dia baca adalah betul-betul sesuatu yang dia sukai itu. Kemudian ya dia enjoy untuk menikmati aktivitas membaca itu dan ya dia mendapatkan manfaat dari aktivitas itu. Nah, kita baca sesuatu sambil tiduran, nggak nyampe 3 menit udah ngantuk. Itu kenapa? Karena pertama kita kembali di awal lagi. Jangan-jangan kamu bacanya itu karena beban, karena tugas. Ya, karena tugas sekolah, karena tugas kuliah, karena pekerjaan kantor. Sesuatu yang sebenarnya otak kamu juga suntuk itu untuk melakukannya. Tapi kalau kamu enjoy, maka baca sambil tiduran pun no problem, nggak ada masalah. Ya, seperti itu. Jadi silakan baca dengan gaya seperti apapun yang kamu suka dan bacalah di tempat dimanapun yang kamu suka. Ya, jadi jangan misalnya, wah kalau saya pengen baca saya hanya di satu tempat tertentu. Nggak selalu. Karena di video kali ini kita bahas tentang bagaimana sih biar kita enjoy baca gitu ya, enjoy baca. Jadi baca di tempat yang kamu nyaman untuk lakukan. Nah, hal penting juga yang harus kamu perhatikan adalah ketika kamu mau baca, pilih tempat yang betul-betul kondusif ya. Kondusif artinya tidak bising, tidak ribut, tidak memecah konsentrasi, sehingga kamu ketika baca itu betul-betul bisa menikmati. Nah, kalau saya misalnya mungkin cari misalnya selain timingnya ya tempat-tempat yang nyaman lah, yang nggak terlalu bising, ya misalnya di taman, ataupun misalnya mungkin di pojok rumah yang nggak banyak keributan. Nah, itu enjoy untuk buat kita baca. Nah, apalagi ya terkait dengan baca di tempat yang kamu suka dan kapanpun yang kamu inginkan. Nah, ini tips terakhir. Nah, tips ini adalah tentang bagaimana agar kita enjoy baca. Untuk bisa enjoy baca, saran saya adalah di rumah kamu, di tempat kamu kerja, selalu upayakan untuk selalu ada buku gitu ya. Jadi kalau kayak saya misalnya ya di kantor ada buku, di rumah ada buku, di kamar ada buku, di teras ada buku. Sehingga kapan kita ngerasa ini kayaknya momen yang asik nih buat baca. Ya, ada buku yang bisa kita ambil dan kemudian kita baca. Nah, itu akan sangat membantu kita sehingga punya aktivitas yang produktif untuk membaca. Atau paling tidak misalnya kamu bisa kemana saja selalu upayakan bawa buku. Ya, bawa buku untuk kamu bisa killing the time ya, membunuh waktu menunggu, membunuh waktu yang do nothing dengan membaca. Dan itu akan sangat-sangat membuat kamu merasa positif, bertumbuh, dan jadi lebih baik setiap harinya dari aktivitas membaca. Oke? Seperti itu ya. Jadi itulah cara-cara yang saya lakukan agar bagaimana kemudian menjadi orang yang senang baca. Nah, pada prinsipnya siapapun bisa melakukan ini karena kita memulai dari diri kita sendiri, dari apa yang paling kita sukai, dengan cara yang paling kita sukai, di saat yang paling kita sukai. Demikian, semoga video ini bermanfaat, dan buat kamu yang mungkin ada pertanyaan atau request kita buat video tentang apa, silahkan
ketikkan ya di kolom komentar. Dan pasti subscribe ya. See you. Dadah. Di situ.